mau konsul ke ibu. Iya, Masya Allah. Tanya. Ini baru 4 bulan nih Bu jadi ibu baru. Enak. Capek banget. Capek, Masya Allah. Sejujurnya capek sekali, apalagi ditambah kayak lihat konten-konten itu kok bisa ya ada yang ibu rumah tangga, jadi punya anak. Nah, mereka tuh kayaknya lebih produktif dengan mereka bekerja juga. Terus kok kayaknya nggak capek ya rasanya gitu. Kok kayaknya aku yang cuman di rumah aja nggak kerja tuh kurang produktif akhirnya. Kok kayaknya aku nggak berkembang ya gitu Bu. Akhirnya di rumah aja yang 24 jam tuh sama Dede. Nih ya, nempel gitu Bu, ya Allah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, semakin nanti terlatih akan ketahuan tuh polanya, ya akan ada kesiapan insya Allah. Nah, nanti kita sambung lagi ya. Makasih nih, Alfat percaya ke ibu udah cerita. Makasih juga. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, menjadi ibu memang tidak mudah ya, tidak seperti teori mungkin ya, sekalipun banyak di antara calon ibu ya sudah mengikuti berbagai kursus, training ya, parenting dan lain sebagainya jauh sebelum mereka memiliki momongan, bahkan sebelum mereka menikah. Tetapi ketika faktanya dihadapi, ternyata ya berat itu ada, lelah itu semakin dirasakan. Ya, seperti yang tadi dicurhatkan atau dikonsulkan oleh Alfat ya. Nah, di sisi lain juga ya ada orang-orang yang nampaknya kok ringan-ringan saja ya, apalagi tadi bisa tetap berkarir. Nah, sebenarnya bagaimana ya permasalahannya, dan tentu saja kita ingin mendudukannya sesuai dengan pandangan Islam. Apakah menjadi ibu itu memang berat ya? Nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, yang pertama tentu saja rasa berat itu kalau saya melihat pertama memang secara faktanya memang berat. Ya, seperti kalau kita memikul 100 kg ya berat tentu ya. Yang kedua, boleh jadi nih sahabat ya, sebenarnya tidak berat-berat amat kok kalau kita proporsional menghadapinya ya. Justru beban berat itu bukan berasal dari aktivitas kita sebagai ibu, boleh jadi ya persepsi itu muncul berasal dari pihak luar. Mungkin tidak ada bantuan, suami kurang memperhatikan, atau kita diberikan amanah-amanah lain yang justru itu membebani kita. Karena itu sahabat ya, mari kita bincangkan bagaimana supaya kita proporsional, memiliki mindset, memiliki pemahaman yang benar. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, terkait dengan peran ibu ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Anishkur li wa liwalidayya wa ilayyal masir.
Shadaqallahul azim. Wa wassaynal insan, kata Allah, dan kami wasiatkan pada manusia, ya, biwalidayhi, untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya, hamalathu ummuhu. Nah, di sini Allah berikan penekanan, kedua orang tua itu ada ayah dan ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya, ibu itu mengandung yang berat, kemudian semakin berat semakin payah, ya. Nah, kemudian berikutnya sahabat, ya, ketika realitas itu memang berat, kita juga harus mengimbanginya, ya, bahwa Allah itu Maha Adil. Allah itu memberikan sesuatu dalam batas kemampuan kita. Ya, la yukallifullahu nafsan inna wus'aha. Tidaklah Allah membebankan kewajiban kepada hamba, termasuk kepada ibu, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi menjadi ibu, menjadi umun, mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik, itu dalam batas kemampuan kita. Ini baru dalam level pemahaman. Mindset kita harus kita luruskan bahwa menjadi ibu insya Allah dalam batas kemampuan kita. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang harus kita yakinkan pada diri kita bahwa menjadi ibu adalah peran mulia. Menjadi ibu akan berbuah pahala. Ya, banyak dalilnya, diantaranya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Jika mati Bani Adam, termasuk jika mati ibu, inqata'a anhu amaluhu, terputus darinya, ya, amal apapun, illa min salasatin, kecuali 3, ya, illa min, ya, yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberikan manfaat, au waladin salihin yad'ulah, atau anak solih yang mendoakannya. Rawahu Imam Muslim. Sahabat muslimah, jadi peran kita di dalam keluarga mendidik anak, menjadi ibu itu akan menjadi amal yang tidak akan terputus, investasi tiada akhir selama anak itu mendoakan kita. Sekalipun kita sudah tidak ada di dunia ini, maka doa-doanya, amal-amalnya itu akan sampai kepada kita insya Allah. Nah, mudah-mudahan pemahaman yang benar ini akan menjadi refreshing, akan menjadi penyegar bagi kita bahwa menjadi ibu itu adalah perbuatan mulia yang akan berbuah kemuliaan. Apalagi ditambah yang keempat sahabat, tidak mungkin akan lahir generasi yang baik, tidak mungkin akan lahir anak yang solih dan solihah tanpa pendidikan seorang ibu, tanpa pendidikan orang tua. Padahal di dalam Islam, generasi yang harus dilahirkan itu generasi khairul ummah, generasi pemimpin. Masa depan umat Islam tergantung kepada anak-anak kita sekarang, tergantung pada generasi sekarang. Dan generasi sekarang tergantung dari pendidikan, kasih sayang, sentuhan yang diberikan oleh para ibu. Jadi, peran kita sebagai ibu itu sangat istimewa. Kemudian yang kedua sahabat, tadi kadang merasa itu adalah rasa saja. Sesuatu itu mungkin tidak terlalu berat, sesuatu itu alami. Tetapi ketika kealamiannya itu diganggu, maka rasanya bisa menjadi berat. Apa gangguan kealamian itu sahabat? Yang pertama, ketika ibu tidak melengkapi dirinya dengan skill, kompetensi, dan manajemen di dalam mendidik anak. Melahirkan anak insya Allah semua perempuan bisa, karena Allah sudah menyiapkan kita. Tetapi mendidik anak, meriayah anak, menghadonah anak, itu perlu skill, perlu kemampuan sahabat. Bagaimana kemampuan untuk menyusui, bagaimana kita tahu tentang gizi yang baik yang akan diberikan kepada anak kita, bagaimana tentang pemahaman hukum-hukum Islam yang harus diajarkan kepada anak kita, tentang batas aurat, tentang ibadahnya, tentang pergaulannya. Tentu seorang ibu akan merasa berat ketika dia tidak punya kemampuan itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya sahabat, selain manajemen, selain skill, kadang yang dirasakan sebagai keberatan itu adalah dukungan dari orang-orang sekitar.
Ketika seorang ibu, apalagi di fase baru melahirkan, dia menghadapi bayinya seorang diri, dia belum pulih rahimnya, mungkin ASI-nya juga belum keluar, sementara bayinya ini rewel, bayinya meminta untuk diri ayah, sementara dia melihat orang-orang di sekitarnya, yang paling dekat mungkin suaminya tidur nyenyak, orang tuanya, teman-temannya, apalagi tadi ya ada pengaruh dari media sosial, orang lain kok happy saja, orang lain bisa berkarir, orang lain bisa semakin meningkatkan prestasinya, sementara saya hanya terpuruk di ruang kecil, di kamar, dengan anak yang rewel, dengan mungkin memperhatikan kesehatan, memperhatikan penampilan pun tidak ada waktu. Bisa kita bayangkan ibu yang seperti itu, dia akan merasa terpuruk bahwa kehidupan rumah tangganya, anaknya sudah mengambil kebebasan dia, sudah merampas kebahagiaan dia, yang terjadi itu adalah beban. Nah, karena itu sahabat, ya, mungkin ini pun harus kita siapkan, ya, bagaimana orang-orang di sekitar kita harus memberikan kontribusi yang tepat. Dan di dalam Islam, dalam rumah tangga itu ada hak dan kewajiban, ada distribusi kewajiban. Bukan hanya tanggung jawab istri, tapi bagaimana mendidik anak, meriayah anak juga menjadi tanggung jawab suami. Suami hadir, dia menjadi qawwam, dia akan memperhatikan kebutuhan istrinya. Dia pun akan share, dia pun akan berbagi. Ya, mungkin ketika istrinya sedang terlelap, ya, ketika istrinya kelihatan capek sekali, suami akan hari mungkin hanya sekedar mengganti popok atau menggendong anak, kalau sudah disapih mungkin ikut ya sesekali menyuapin anak. Atau sahabat, kalaupun dia tidak melakukannya, dia hadir duduk di samping istrinya, mungkin hanya sekedar dengan belayan pada istrinya yang sedang repot mengurus anak. Seorang istri akan merasa diratukan oleh suaminya. Dan itu ajaran Islam. Islam memerintahkan seorang suami untuk apa? Untuk muasyarah bil ma'ruf. Untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Untuk memperhatikan istrinya. Nah, karena itu sahabat, maka ini penting bagaimana ya supaya beban di dalam keluarga itu tidak ya dalam persepsi yang berat. Ya, mungkin ya kembalikan ya atau evaluasi diri dulu apakah dalam keluarga kita hak dan kewajiban sudah sesuai dengan tuntunan syariah atau ada kewajiban yang tidak tertunaikan, ada hak yang tidak tersampaikan. Dan boleh jadi yang terjadi itu kewajiban suami tidak tersampaikan ya, sehingga bebannya hanya kepada istri. Nah, kalau ini yang terjadi, maka sama-sama harus mengevaluasi baik suami maupun istri bagaimana ke depan itu menghadapi ini adalah rumah tangga bersama, ini adalah anak keduanya, dan yang ingin dapat pahala sebagai orang tua, suami, ayah, juga ibunya. Ada komitmen bersama menghadapi tanggung jawab ini secara bersama-sama. Kemudian berikutnya sahabat, kadang yang menjadi berat beban istri itu ya karena ada beban yang bukan kewajibannya kemudian dibebankan kepada dia. Salah satu yang sering terjadi ini ya ketika dampak dari kapitalistik bagaimana kehidupan ya sekarang itu melahirkan berbagai problema, ya kesulitan, diantaranya tuh kesulitan ekonomi. Para bapak di satu sisi di PHK, sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sementara harga-harga semakin melambung naik, ya kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang memungkinkan dalam keluarga itu bagaimana membebankan kewajiban nafkah ini kepada istri. Padahal istri harusnya fokus kepada pendidikan anak, bagaimana menjadi robatul bait, menyelenggarakan kehidupan rumah tangganya. Nah, ini ada item yang bukan kewajiban dia, ditimpakan, dibebankan kepada istri, sehingga ini menjadi akan menambah beratnya beban pada istri. Karena itu sahabat, maka ini juga harus kita perbaiki. Jangan berikan beban-beban yang bukan tanggung jawab istri kepada istri. Kita kembalikan kepada jalur syariat bahwa nafkah tetap ada kepada kepala keluarga. Dan yang namanya kepala keluarga itu
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah pemimpin atas istri dan keluarganya. Nah, karena itu mestinya ini menjadi tanggung jawab negara, bagaimana negara itu membuka ya lapangan kerja, kesempatan kerja seluas-luasnya bagi para kepala keluarga sehingga para ibu fokus untuk ya mendidik anaknya, meriayah keluarganya menjadi ummun warobatul bait sehingga energinya tidak tersita kepada apa yang bukan kewajibannya. Berikutnya sahabat, ya tentu kita harus terus menumbuh suburkan keyakinan dan ketawakalan kita kepada Allah. Innallaha ma'ana, bahwa Allah beserta kita, Allah tidak meninggalkan kita selama kita tetap di jalannya, selama kita iltizam bihukmi syar'i. Karena itu, maka kita pun harus terus mengoptimalkan ya kerja kita, ya kinerja kita sekalipun tadi ya seperti Al-Fat katakan hanya di rumah saja mengurusi anak. Itu tugas mulia dan bukan berarti kita tidak bisa berkarya. Bukan berarti kita tidak bisa berkiprah untuk umat sekalipun kita menjadi ibu. Insya Allah dengan manajemen yang baik kita bisa membagi-bagi waktu kita, kapan waktu untuk anak, kapan waktu untuk suami, kapan waktu untuk pekerjaan rumah, dan kapan waktu untuk umat Islam. Jadi seorang ibu pun tetap punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk berdakwah, untuk li'a'la kalimatillah. Insya Allah dengan keyakinan, dengan kerjasama, dengan ketawakalan, dan manajemen yang baik, serta terus mengupgrade skill kemampuan kita, tidak ada pekerjaan, tidak ada kesulitan yang tidak ada solusinya, termasuk ya pekerjaan rumah tangga kita menjadi ibu akan terasa ringan, nyaman, membahagiakan, dan tentu saja akan berbuah pahala di sisi Allah, insya Allah. Meraih sakinah dengan penerapan syariah secara kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.